Oke, selamat sore pemirsa semua dimanapun berada. Saya Tony, saya dari kantor pengacara Tony dan Partner. Pemirsa, belakangan ini ramai ya mengenai kasus debt collector. Ya, jadi kasus penarikan unit yang dialami selebgram bernama Clara Sinta, ya, yang mobilnya itu ditarik paksa atau diambil paksa oleh oknum-oknum debt collector di apartemennya, yaitu di apartemen Casa Grande, daerah Tebet, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian viral 3 hari lalu. Ya. Nah, kemudian setelah viral itu sampai memancing Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Fadil Imran, mengomentari. Ya. Nah, kemudian dalam komentarnya itu minta kepada Satuan Reserse Kriminal atau Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya agar segera menangkap pelakunya. Nah, setelah ditangkap pelakunya, ternyata pelaku oknum debt collector ini itu dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, kemudian 368 tentang pemerasan, dan 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Nah, jadi fix penarikan kendaraan kredit yang menunggak angsuran oleh debt collector ketika tidak terjadi kesepakatan, ketika debiturnya tidak menyerahkan secara sukarela, ya, maka terjadi tindak pidana. Itu yang terjadi di kasus Clara, ya, kasus penarikan mobil milik Clara. Makanya Direktur Reserse Kriminal Umum ini menetapkan tersangka-tersangkanya ini yaitu dengan pasal 368, 365 dan 335. Dan satu lagi, yaitu pelaku dikenakan pasal 214 KUHP tentang pengancaman terhadap petugas atau melawan petugas, ya, dengan ancaman pidana penjara 7 tahun penjara. Tidak semua peristiwa penarikan kendaraan kredit itu dilakukan pada saat ada petugas, kecuali yang kemarin, ya, yang milik Clara di apartemen Casa Grande. Tetapi kebanyakan debt collector itu menarik kendaraan yang menunggak angsuran itu, kebanyakan itu tidak ada petugas. Karena kemarin kebetulan saja ada petugas, ya. Nah, biasanya tidak ada petugas. Oleh karenanya, yang menarik perlu dibahas adalah yaitu pasal 365, 368 dan 335 KUHP. Kita buka mengenai pasal 365 KUHP. Ya, saya bacakan isi pasalnya, yaitu pasal 365 KUHP ayat 1 berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kemudian ayat 2-nya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, ya. Nah, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, jadi kenapa ini dikenakan pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan, seperti yang kita saksikan bersama pada konferensi pers oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya. Direktur Kriminal Umum itu menjelaskan, mengungkapkan bahwa pada saat pengambilan kendaraan itu milik Clara itu disertai dengan ancaman. Sampai Pak Hengki itu menirukan dengan saya bunuh kamu, kan begitu. Jadi ada ancaman pada saat supirnya Clara, ya, memegang mobil itu. Jadi ada ancaman kekerasan. Jadi mengancam membunuh itu ancaman kekerasan. Kalau kekerasannya kan sampai melakukan tindakan fisik. Misalnya kayak di jalanan itu pencurian dengan kekerasan itu kayak perampokan. Nah itu dengan kekerasan. Itu dilakukan lebih dari 2 orang, ya. Jadi memenuhi unsur pasal 365 ayat 2 angka kedua, yaitu perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi berdasarkan pasal 365 ayat 2 angka 2, pelaku oknum debt collector yang melakukan pengambilan paksa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Itu pasal 365. Kemudian yang kedua,
Polisi juga mengenakan pasal 368 tentang pemerasan. Nah, kita bacakan isi pasalnya. Ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.